Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini bukan karena saudara mau, tetapi Tuhan yang sudah menuntun dan membuat kita boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, minggu-minggu lalu kita belajar tentang perbuatan baik, ya. Walaupun perbuatan baik itu tidak menyelamatkan, ya, tidak bisa menghapus dosa, ya. Perbuatan baik itu tidak menghapus dosa, tapi perbuatan baik itu adalah pancaran, ekspresi, ya, kewajiban yang harus kita tunjukkan, ya, sehingga dunia boleh melihat siapa saudara, siapa saya adalah orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan, ya. Manusia agama-agama mengajarkan, ya, orang harus berbuat baik untuk mencari Allah, ya. Orang berusaha dengan kekuatannya untuk bisa menembus Allah, ya. Tapi kekristenan bicara lain. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia, ya. Nah, ini adalah satu perbedaan yang memberikan kita sukacita, ya. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Dan ketika Allah menemukan kita, berbahagialah saudara, ya. Dan berbahagialah kita yang bersedia ditemui oleh Allah. Puji Tuhan. Nah, sekarang tanggung jawab kita bagaimana? Tanggung jawab kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, sehingga perbuatan baik itu otomatis, bukan dipaksakan, tapi otomatis tampak keluar dan bisa dirasakan menjadi buah-buah yang bisa dinikmati oleh sekeliling kita. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada di antara kita merasa, aku orang biasa, aku orang gak bisa apa-apa, ya. Aku orang sederhana, aku gak mungkin bisa dipakai oleh Tuhan. Tergantung, ya. Apapun Tuhan tidak melihat potensi kita, Tuhan tidak melihat kemampuan kita, tapi Tuhan melihat kemauan kita, ya. Tadi kita nyanyi dasar dari yang kuharapkan, bukti dari apa yang tidak bisa kita lihat, ya. Kita boleh bekerja, bergerak dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Baik, pekerjaan sehari-hari dan persekutuan dengan Tuhan, ya. Pekerjaan sehari-hari, ya. Jadi saudara nggak usah minder ketika punya pekerjaan sehari-hari yang mungkin dinilai orang nggak ada apa-apanya. Tetapi persekutuan dengan Tuhan itu akan membuat pekerjaan sehari-hari boleh bermakna, boleh bermanfaat, dan boleh mengubah sebuah negara. Wah, luar biasa, ya. Pengkhotbah 9 ayat 10. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama. Pengkhotbah 9 ayat 10. 1, 2, 3. Segala sesuatu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Silakan duduk. Bingung saudara dengan ayat ini? Enggak, ya. Ini bahasa Indonesia dan mudah dimengerti, ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Ketika bangun pagi, apa yang Bapak Ibu kerjakan?
Kalau yang punya tugas kepegawaian atau berjualan mungkin ya, wah saya harus bangun pagi, menyelesaikan ini, saya harus siapkan ini, saya harus bisa datang di pasar berjualan pada waktu yang tepat ya. Tapi kalau mungkin kita nggak punya pekerjaan yang tetap, sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah, bangun pagi apa yang ada di benak pikiran kita? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apa? Kerjakanlah itu dengan apa? Sekuat tenaga. Berarti kalau kita jumpai hari ini, oh rumah ini kotor, apa yang harus kita kerjakan? Nanti sajalah. Itu tidak mengerjakan dengan sekuat tenaga, ya. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dikatakan karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Artinya kesempatan itu jangan sampai dibuat berlalu dengan kosong. Gak ada sesuatu yang bisa kita hasilkan, gak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, ya. Jadi jangan ditunda. Tadi malam saya bicara kepada anak-anak muda, jangan mager, malas gerak, enaknya kelimpungan di atas, rebahan di atas ranjang, main HP, main game. Ada pekerjaan nanti saja. Ingat, waktu itu akan berlalu. Dan bagaimana kita mengisi kekosongan, mengisi waktu-waktu yang saudara ada, saya ada. Haleluya. Bukan berarti nggak boleh refreshing, ya, istirahat. Bukan berarti nggak boleh buka HP, boleh. Tapi ketika ada hal-hal yang harus dikerjakan, mari kita tahu prioritas. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan bermakna? Kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, ya. Kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, Roh itu akan memberikan kita hikmat. Roh itu akan memberikan kita wawasan. Roh itu akan memimpin kita. Ini yang harus kamu selesaikan. Haleluya. Nah, saudaraku, kita akan melihat satu kisah yang dialami oleh pahlawan dalam Alkitab, ya. Saudaraku, mungkin kita punya pekerjaan sehari-hari yang biasa-biasa saja. Jangan remehkan itu. Biarlah setiap pagi kita bangun, kita berkata, Tuhan, hari ini aku harus berguna bagi Engkau. Hari ini aku harus mengisi waktuku untuk menjadi berkat. Itu yang harus kita katakan setiap pagi. Jadi bukan hanya melihat pagi ini, aduh aku hari ini tidak dapat berkat, aku hari ini harus kerja apa ya, sekuat tenaga apa ya untuk mencukupi kebutuhanku. Yang dilihat hanya diri sendiri. Bisakah kita bisa melihat keluar? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, panen sudah tiba. Kamu bilang 3 bulan lagi, tapi inilah waktunya panen itu. Nah, saudaraku, mata Tuhan beda dengan mata murid-muridnya. Murid-muridnya bilang 3 bulan lagi, tapi Tuhan Yesus, inilah saatnya, waktu penuaian itu. Dan ketika Tuhan memperlihatkan kita dengan sesuatu, bisakah kita menanggapi apa yang harus aku lakukan untuk aku berguna dengan sesuatu yang ada di depanku itu? Puji Tuhan. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi cara kerja kita, mempengaruhi etos kerja kita. Haleluya. Kerja kita sehari-hari.
Puji nama Tuhan. Dan akhirnya melalui pekerjaan sehari-hari itu bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Ya, kita akan melihat satu pekerjaan sehari-hari dan kepahlawanan dari Daud. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua paham tentang Goliat dan Daud, ya. Siapa yang tidak pernah dengar cerita ini, Goliat sama Daud? Coba angkat tangan yang belum pernah dengar. Yang sudah angkat tangan, nggak ada juga. Luar biasa, ya. Kepahlawanan Daud dan Goliat. Pahlawanan Daud menghadapi Goliat, ya. Ya. Itu tertulis dalam 1 Samuel 16 dan 17. Bacalah di rumah, ya. Cermati, ya, cermati kalimat demi kalimat. Dan ini bukan novel. Kalau anak-anak muda itu senang baca novel, ya, senang baca kisah-kisah dan mereka bisa nangkep. Firman Tuhan juga begitu, ini kisah sejarah, ya. Tangkap itu, bahkan ambil maknanya. Puji Tuhan. Ya, siapa Daud? Kita melihat 1 Samuel 17 ayat 15. 1 Samuel pasal 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Apa pekerjaan sehari-hari Daud? Menggembalakan, ya. Sekalipun dia ada di dalam istana, ya, Saul, tapi dia masih nyempatkan pulang untuk menggembalakan domba. Haleluya. Nah, saudaraku, sebetulnya Daud itu sudah enak, ya, tinggal di istana raja. Loh, kenapa kok Daud bisa tinggal di istana raja? Satu saat Saul itu kerasukan roh jahat dan Saul marah-marah, ya, tak terkendalikan seperti orang mabuk, ya. Saudaraku, ketika Saul marah-marah demikian, ada seorang mengusulkan, coba kita panggilkan orang yang bisa main kecapi, ya. Orang yang bisa main kecapi untuk menyanyikan lagu-lagu memuji-muji Tuhan supaya reda kemarahan itu. Pernah Bapak Ibu mengalami orang-orang dalam rumahmu marah-marah, tidak terkendali dan juga nggak tahu penyebabnya apa? Pernah? Apa yang saudara lakukan? Kenapa saya marah-marah? Aku salah apa? Dibalas begitu, rancu, saudara. Tambah nggak karu-karuan. Coba buatlah hatimu untuk memuji Tuhan, ya, dan hadirkan, penuhi dengan kasih-Mu. Haleluya. Hadirkan kasih Allah. Jadi kemarahan jangan dibalas dengan kemarahan. Nah, setelah Daud pintar main kecapi, nyanyikan puji-pujian di hadapan Saul, reda. Akhirnya Daud suruh tinggal di istana Saul. Nah, enak kan? Tinggal di istana dari seorang gembala, ya, seorang rakyat biasa. Kemudian dia harus tinggal di istana. Wah, segala makanan, segala fasilitas tersedia. Tapi ayat 17 ini mengatakan Daud menyempatkan pulang untuk menggembalakan domba. Haleluya. Jadi saudaraku, kita melihat Daud ini pekerjaannya menggembalakan domba, pekerjaan sehari-hari yang mungkin sangat diremehkan. Bahkan saat Samuel datang ingin mengurapi Daud, Daud tidak ada di dalam rumah. Yang ada di dalam rumah itu kakak-kakaknya yang tinggi besar, yang kuat-kuat, mungkin gagah perkasa, ya. Tapi Daud diabaikan. Wes tugasmu menggembalakan domba, gak usah melu-melu nang ini. Tapi ternyata Daud yang dicari oleh Tuhan. Haleluya. Ini pekerjaan sehari-hari dari Daud, menggembalakan domba. Dan dia juga punya pekerjaan
main kecapi. Kecapi itu semacam gitar ya. Nah, dimainkan, dipetik, ada senarnya begitu ya, walaupun bentuknya tidak sama dengan gitar. Jadi pekerjaan sehari-hari dari Daud, menggembalakan domba, juga main gitar. Enggak usah dibaca, 1 Samuel 16 ayat 18. Nah, saudaraku, dari pekerjaan sehari-hari Daud ini, ketika dia menggembalakan domba, dia siapkan, dia bawa domba-dombanya sampai bisa makan kenyang ya. Pada waktu dulu menggembalakan domba tidak 1-2 ekor ya, ratusan ekor bisa jadi ya. Nah itu kalau ngarit, wah bagaimana capeknya ya, tapi digembalakan. Nah ketika digembalakan ada seringkali ada bahaya, ada binatang-binatang buas yang ingin menerkam dombanya, dan Daud bertanggung jawab. Dan saat dia mengembalakan domba, mungkin domba-dombanya sudah kenyang, dia punya waktu, dia bisa memuji Tuhan, dia merenungkan akan firman Tuhan. Makanya dari Mazmur pasal 1 mengatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Kapan? Tiap minggu, siang dan malam. Bisakah kita merenungkan, sempatkah kita untuk merenungkan firman itu siang dan malam, bukan tiap minggu? Kadang-kadang orang hanya puas datang, aku sudah datang minggu, mendengar, habis itu tidak ngerti apa-apa. Ada lembaran yang bisa dibaca untuk dipelajari. Nah saudaraku, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ketika kita bisa pulang dengan membawa lembaran, bisakah kita pelajari ulang, merenungkan kembali, dan tiap hari kita harus baca ini. Haleluya. Nah, kita melihat pekerjaan sehari-hari dari Daud. Ketika dia menggembalakan domba, dia memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga dia punya pengalaman-pengalaman. Ketika ada binatang buas, entah itu serigala, entah itu apa saja, menerkam dombanya. Apa yang Daud pikirkan? Lah domba siji, wis daripada aku sing melawan serigala, lebih baik dombanya yang mati. Bukan itu yang ada di pikiran Daud. Tapi Daud berjuang melawan binatang buas itu karena dia punya persekutuan dengan Tuhan, sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, punya integritas. Apa integritas itu? Jujur, tanggung jawab, apalagi objektif ya, bekerja dengan tulus ya, bekerja dengan tanggung jawab. Apa yang sudah dikerjakan, apa hasil dari pekerjaan itu, dia punya tanggung jawab. Ini integritas. Dan ini Daud. Dia tidak membiarkan dombanya, wis gak apa-apa lah, daripada saya yang dicakar serigala, lebih baik domba saja, dombaku kan masih banyak. Itu bukan pikiran orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga dia punya pengalaman demi pengalaman, dan dia bisa tulis itu di Mazmurnya. Haleluya. Puji Tuhan, pengalaman-pengalaman itu. Jadi mari saudaraku, kita punya persekutuan dengan Tuhan, sehingga apapun pekerjaan sehari-hari kita akan kerjakan dengan tanggung jawab. Kita kerjakan dengan apa? Integritas. Kita kerjakan dengan sepenuh hati, dan jangan sampai tidak akan sampai melakukan hal-hal yang tercela. Haleluya. Mungkin ada orang memandang kita dari jauh, lah pekerjaan sehari-hari semua itu. Tapi buktikan pekerjaan sehari-harimu terselesaikan dengan baik, dan itu bisa menjadi berkat. Jangan sampai orang mencela kita, oh itu memang orang malas, oh itu memang orang sudah tidak mau kerja, maunya terima terus. Jangan sampai
predikat-predikat ini ada, sebutan-sebutan ini menempel dalam kehidupan kekristenan kita. Kita orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, tunjukkan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu yang menjadi berkat. Ya, kita akan melihat beberapa hal, ada 5 hal saudaraku dari kisah Daud ini. Pekerjaan sehari-hari dari Daud bisa menjadi peluang untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Apa pekerjaan sehari-hari kita? Terbuang dengan sia-sia? Oh tidak, ya, jangan sampai terbuang sia-sia. Karena pekerjaan sehari-harimu bisa menjadi peluang kita bersekutu dengan Tuhan. Coba kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Renungkan firman Tuhan ini. Kenapa Daud bisa menggubah puisi ini, bisa mengungkapkan kalimat ini? Karena dia punya pengalaman, aku gembala. Dan itu domba yang aku gembalakan, dia bertanggung jawab atas dombanya. Dia tidak membiarkan dombanya kelaparan, kehausan. Dan ketika ada bahaya, Daud berjuang untuk menyelamatkan domba. Nah, ketika dia punya pengalaman seperti itu, dia terapkan. Kalau Tuhan itu gembalaku, aku tak akan kekurangan. Kalau Tuhan itu gembalaku, mungkin sekali waktu aku harus melewati lembah kelam, tapi dia tidak membiarkan aku. Ini loh, pengalaman pribadi. Ketika pekerjaan sehari-hari dikerjakan dengan baik dan Daud punya persekutuan dengan Tuhan, dia bisa mengungkapkan itu lewat puisinya. Dan sampai hari ini, puisi ini menjadi berkat buat saudara yang membaca, yang gak pernah baca, gak tahu isi ini, gak ngerti bagaimana Allah itu sebagai gembala kita, bagaimana Tuhan menggembalakan kita yang tidak pernah membuat kita kekurangan. Mungkin satu saat kekurangan, tapi itu cukup. Haleluya. Kalau mungkin satu saat saudara tidak mendapat berkat dan sama sekali gak ada sesuatu yang bisa dimakan, bukan berarti itu tidak cukup, karena Tuhan tahu engkau sedang cukup. Walaupun kamu tidak makan, kamu kuat. Haleluya. Jangan sampai kita menilai berkat Tuhan itu dengan materi. Bagaimana ya saya kok ditipu orang, bagaimana ya saya kok merugi terus, bagaimana ya saya kerja kok dapatnya sedikit terus. Berkat Tuhan jangan hanya dihitung dengan materi, tapi kekuatan yang dari dalam, perhitungkan itu. Kalau bukan Tuhan yang menopang, kita tidak bisa ada sampai hari ini. Jadi pekerjaan sehari-hari Daud ternyata bisa menjadi peluang untuk kita, untuk dia punya pengalaman dengan Tuhan, dan itu diterapkan. Kalau aku sebagai manusia gembala menggembalakan domba, aku bisa membela dombaku sedemikian rupa. Lebih-lebih Tuhan. Makanya ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku.
mari kita terapkan ini. Tuhan, Engkau gembalaku. Haleluya. Jadi Daud punya pengalaman bersama Tuhan dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Haleluya. Ketika saya harus berangkat melayani Tuhan, saya berkata, Tuhan, hanya ini yang bisa aku lakukan. Mungkin berangkat ke Ketenger, mungkin berangkat kunjungan, hanya ini yang bisa aku lakukan. Tapi di balik semua kesederhanaan yang saya lakukan, di balik semua keterbatasan yang aku lakukan, ada Tuhan yang bekerja. Mungkin saya cuma nyapu, ngepel dengan serius sampai sudut-sudut saya bersihkan, saudaraku. Saya juga berkata, hanya ini yang bisa aku lakukan. Kerjakan dengan sekuat tenaga, tidak asal-asalan, walaupun itu cuma nyapu. Haleluya. Karena setelah hidup ini kita nggak punya kesempatan lagi. Nggak ada hikmat, ada pekerjaan, nggak ada pengetahuan di dunia orang mati, nggak ada, udah selesai. Sayang sekali kalau umur kita buang. Kesempatan kita buang. Ya, itu yang pertama ya. Pekerjaan sehari-hari memberi peluang untuk kita bisa memiliki pengalaman dengan Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan Tuhan menumbuhkan iman ya. Persekutuan dengan Tuhan menumbuhkan iman. Sehingga untuk apa sih iman itu harus bertumbuh? Jangan sampai kita sudah 40 tahun iman kita cuma aku percaya Yesus selamat, titik. Gak bertumbuh. Jadi pekerjaan sehari-hari yang disertai persekutuan dengan Tuhan itu akan menumbuhkan iman. Sehingga iman yang kita miliki itu berguna untuk apa? Ya, yang pertama, mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan tanggung jawab. Iman yang kita miliki untuk bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan tanggung jawab. Haleluya. Tidak digeletak kayak begitu saja, ditinggal begitu saja, ambokono. Tapi tanggung jawab. Sekali lagi, integritas. 1 Samuel 17 ayat 15 dan 20. 1 Samuel 17 ayat 15 dan 20. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Amin. Jadi Daud ini ketika kakak-kakaknya sudah menjadi tentara bagi Saul, ya, tentara bagi negara Israel itu. Nah, kemudian Daud masih tetap jadi gembala domba, ya. Daud itu seolah-olah anak yang tersisihkan, wis tugas pokoknya gembalakan domba tok bae ya. Nah, terus bapaknya Isai, bapaknya Daud berkata, ngene le, iki kirimen antar kepada kakak-kakakmu yang sedang ada dalam ketentaraannya, ya. Nah, kemudian ayat 15 mengatakan dia menggembalakan domba dan dia taruh domba-domba itu dipercayakan kepada orang. Tolong ya, bukan ditinggal geledak ya, tapi dipercayakan ya. Ayat 15 itu dipercayakan kepada seseorang. Ayat 20 juga mengatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, dia mengambil perbekalan yang akan diantar kepada kakak-kakaknya itu. Dan ayat 20 itu juga mengatakan, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Jadi ketika dia diutus bapaknya ke tempat medan peperangan atau mengantar makanan untuk kakak-kakaknya,
dia tidak lupa dengan menggembalakan dombanya. Dititipkan, titip ya, tolong, aku lagi disuruh Bapak. Kita lihat bagaimana integritas dari Daud, punya rasa tanggung jawab. Loh Pak, aku gembalakan domba kok aku disuruh. Wis bolo, tak tinggal aja loh. Enggak, tapi dititipkan. Mungkin ada pesan-pesan kamu kalau menggembalakan domba di sana, hati-hati, jaga, lindungi. Kalau ada binatang buas, hati-hati. Nah, mungkin itu yang dipesankan Daud kepada orang-orang yang dititipi. Dan dia bangun pagi-pagi, kemudian membawa bekalnya untuk diantar kepada kakak-kakaknya. Haleluya. Nah saudaraku, pekerjaan sehari-hari yang dengan disertai persekutuan dengan Tuhan membuat Daud punya integritas, tanggung jawab sepenuh dengan apa yang dilakukan. Haleluya. Dan ketika dia punya persekutuan dengan Tuhan, dia punya pengalaman baik dari pekerjaan sehari-hari. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Wow, pengalaman yang luar biasa. Sebab itu ketika Daud dalam menggembalakan domba, ada binatang buas, dia lawan itu. Bagaimana kita ketika melihat kawanan domba sedang dalam penderitaan, kesusahan, bisakah kita merangkul itu? Lah itu kan tugas Tante Nari gitu ya. Nah saudaraku, bisakah kita melihat pekerjaan sehari-hari saudara, pekerjaan sehari-hari saya? Bisakah melihat ada bahaya? Dan ketika Daud maju, karena dia punya persekutuan dengan Tuhan, dia tidak takut. Dan dia bisa mengalahkan, menyelamatkan domba, mengalahkan binatang buas itu. Haleluya. Nah saudaraku, jadi persekutuan dengan Tuhan itu menumbuhkan iman, sehingga bisa bekerja dengan tanggung jawab. Dan iman itu akan memberi pengalaman kita dengan Tuhan. Haleluya. Pengalaman yang indah. Mungkin sehari-hari kita sudah melakukan pekerjaan yang baik dengan orang yang ada di dalam rumah kita. Gak usah jauh-jauh keluar rumah kita, tapi tidak diterima baik, menyesal, berhenti, mengumpat. Lanjutkan dengan hati yang kasih, sebagaimana Allah mengasihi kita. Haleluya. Kerjakan itu sekuat tenaga. Haleluya. Dan ternyata Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, bisa mengalahkan binatang-binatang buas. Dan ini nanti menjadi bahan bagi Daud untuk bisa disampaikan kepada Saul untuk melawan Goliat. Yang ketiga, persekutuan dengan Tuhan akan melatih pandangan kita, akan melatih pandangan seseorang yang punya persekutuan dengan Tuhan itu seperti Tuhan memandang. Jangan sampai kita memandang sesuai dengan pikiran kita, tapi mari kita mau punya pandangan seperti Tuhan memandang. 1 Samuel 17 ayat 26 dan 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 26 dan 45. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Ayat 45.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Iya. Nah, saudaraku, Daud ketika mengantar makanan kepada kakak-kakaknya, ternyata kakak-kakaknya sedang ada dalam medan pertempuran, di mana ada orang Filistin yang gagah perkasa, tingginya saja 3 meter, ya, Goliat namanya, dan mereka menantang, "Ayo, kalau kamu bisa melawan 1-1, maksudnya 1 lawan 1, Goliat dengan salah satu orang Israel." Jadi ada di lembah, di gunung sini Israel, di gunung sini Filistin. Peperangan itu ada di lembah. Dan ketika Daud datang sampai di pertempuran itu, orang Israel, tentara Israel, bahkan Saul juga sedang dalam ketakutan. Karena ada tantangan dari orang Filistin. "Kalau kamu bisa mengalahkan tentaraku Goliat, aku akan jadi hambamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu akan jadi hambaku," kata orang Filistin. Lah, ketika tantangan itu terjadi, Goliat maju di lembah itu dengan pakaian perang yang lengkap, dengan membawa tombak, pedangnya, perisainya. Kemudian orang Israel gak ada satu pun yang maju. Kakak-kakak Daud yang besar-besar itu semua dempis, ketakutan, gak sesuai dengan bodinya. Kemudian ketika Daud di situ, ini ada apa sih ini? Dia tanya satu orang kepada satu orang, dan diceritakan itu loh, ada orang yang menentang dari orang Filistin. Orang Israel melihat tantangan dari orang Filistin, tantangan dari Goliat, mereka ketakutan. Tapi Daud, siapakah orang yang tidak bersunat itu? Siapakah Goliat, orang Filistin, kok menghina kami umat Allah? Allah yang punya kekuatan luar biasa. Wis, aku sing maju. Jadi Daud bisa melihat kalau Goliat bisa mengalahkan orang Filistin, nanti bisa mengalahkan orang Israel, maka orang Israel akan jadi hambanya Filistin. Ini tidak boleh terjadi, kata Daud. Ini tidak boleh terjadi. Siapa dia? Bodinya boleh tinggi besar, tapi dia tidak punya Allah yang kuat. Akhirnya dia minta, dia ingin, aku akan maju. Nah, berita ini didengar oleh Saul. Akhirnya dipanggil oleh Saul. Bagaimana kamu mau maju? Kamu punya kekuatan apa? Kamu punya pengalaman tentara apa? Pernah dididik dalam pendidikan ketentaraan? Enggak juga. Dia gembala domba. Tetapi Daud menceritakan, kalau ada binatang buas, aku lawan dia. Ini pengalaman. Dan kemudian Saul membekali Daud dengan pakaian perang. Wis, kamu pakai ini ya kalau kamu berani maju, supaya kamu nanti menang. Kalau ada tombaknya datang, yang kena dulu pakaian perangmu. Tapi begitu dicoba, karena Daud itu tubuhnya kecil, walaupun mungkin sebesar orang Indonesia, tidak sebesar orang Israel, ya. Ketika dicoba kegedean, wes boten Gusti, ya, ndak usah Tuan Raja, saya malah keberatan, ndak bisa lari. Kemudian Saul apa? Wis, kamu ikut pendidikan perang dulu. Enggak juga. Kamu tak bekal ini senjata. Enggak juga. Haleluya. Nah, saudaraku, kita bisa melihat bahwa Daud bisa melihat kondisi bangsanya sedang dalam bahaya. Bisakah kita bisa melihat seperti Tuhan melihat? Ini loh, bangsamu sedang dalam bahaya. Ini loh, gerejamu sedang dalam bahaya. Apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita andil? Mungkin tenaga kita, mungkin pikiran kita, mungkin doa kita.
Sebab itu miliki persekutuan dengan Tuhan sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Haleluya. Jangan sampai sudah bertahun-tahun iman kita tidak tumbuh, tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan untuk mengalahkan binatang buas, setan-setan yang menipu kita, yang seringkali berbisik dengan sebuah ketakutan. Ora usah, kamu orang biasa, kamu gak bisa apa-apa. Kamu jangan berdoa sendiri, panggil pendetamu, doakan. Saudara dan saya punya hak yang sama untuk memohon, untuk berdoa. Haleluya. Ayo kita kerja sama-sama untuk melihat bahaya, keselamatan jiwa-jiwa sedang dalam bahaya. Bisakah kita melihat? Haleluya. Ini Daud. Daud melihat bangsaku dalam keadaan bahaya. Dan dia menekadkan diri untuk maju. Dia melangkah demi nama Tuhan. Ayat 45. Goliat, kamu datang dengan pedangmu, kamu datang dengan senjatamu, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan? Seringkali ada momok yang ada di depan kita, dan itu membuat kita lemas. Apa momok itu? Ketakutan. Mau datang setia kepada Tuhan, takut nanti hujan, nanti pulang kemalaman, nanti gak ada kendaraan. Takut, dan ketakutan itu menghentikan kita sehingga kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Tetapi Daud melangkah maju dengan apa adanya. Haleluya. Miliki persekutuan dengan Tuhan sehingga pekerjaanmu sehari-hari bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa melihat seperti Tuhan melihat dan melangkah dengan kekuatan iman. Yang keempat, persekutuan dengan Tuhan menimbulkan keberanian menghadapi tantangan. Haleluya. Ayat 28 sampai 33. 1 Samuel pasal 17 ayat 28 sampai 33. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ya. Daud ingin maju, tapi gak ada yang mendukung. Kakaknya pun mengira kamu ini cuma ingin lihat pertempuran. Kok ikut tugasmu menggembalakan domba? Gak usah kesini. Ngapain? Aku tahu sifat pemberanimu, katanya kakaknya. Aku tahu. Kamu cuma pengen lihat-lihat saja. Dinilai, dianggap kamu itu cuma main-main saja. Mosok kamu mau bisa melawan Goliat? Bahkan ketika dipanggil oleh Saul, Saul pun gak mungkin kamu bisa. Lihat itu orang yang sudah pengalaman perang, sudah terlatih. Kamu gak mungkin bisa.
Sehingga ayat 34 selanjutnya mengatakan, hambamu ini pernah punya pengalaman untuk mengalahkan binatang buas. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, persekutuan dengan Tuhan, Daud memiliki persekutuan dengan Tuhan, menimbulkan sebuah keberanian karena imannya tumbuh. Dia tidak memandang tantangan yang besar, tapi dia melihat Tuhan yang lebih besar. Apa yang membuat saudara takut? Tantangan yang besar? Imanmu di mana? Tidakkah engkau punya Allah yang jauh lebih besar dari tantanganmu? Sebab itu Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut karena soal makanan, orang yang bersungut-sungut karena kondisi keadaannya. Tuhan tidak suka dengan orang bersungut-sungut, menandakan bahwa dia tidak punya Allah yang besar. Dia tidak punya iman bahwa Allah yang menyertai. Tetapi Daud, karena dia punya persekutuan dengan Tuhan, dia berani melawan. Puji Tuhan. Tidak peduli kakaknya menilai yang jelek, ya. Tidak peduli direndahkan, ya. Kowe iki sapa? Kamu punya pengalaman apa? Haleluya. Nah, saudaraku, dia tidak melihat tantangan yang besar, tapi melihat Tuhan yang besar. Camkan itu. Apa yang saudara takut di dalam dunia ini, sehingga kita takut untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Kita tidak menyelesaikan pekerjaan sehari-hari dengan tanggung jawab. Haleluya. Miliki persekutuan dengan Tuhan, karena Tuhan akan menuntunmu, menjadikan engkau orang yang berintegritas. Baik itu dalam rumah, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam berkomunitas, kumpulan-kumpulan yang ada. Haleluya. Aku bisa buat apa? Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun ada orang yang menentang kita, orang yang melawan kita, merendahkan kita, saudara punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang kelima, ya. Oh, sebentar, kita baca ayat 45 dan 46. Ayat 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Luar biasa. Tekad Daud. Kamu datang dengan pedangmu, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Hari ini juga. Wow. Satu perkataan yang mantap. Hari ini juga aku akan memenggal kepalamu. Dan Daud bawa apa? Maju melawan Goliat bawa apa? Bawa pedang. Kapan dia bisa nanti memenggal kepalanya Goliat? Ternyata Daud maju dengan peralatan seadanya. Dia bisa bawa ketepel, alat untuk bisa memukul dengan melempar batu dari jarak jauh, dan dia cuma bawa batu-batu kali. Dia tidak mempersiapkan dirinya dengan latihan, dengan senjata, tapi dengan apa adanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang ada padamu hari ini, bisakah itu dipakai oleh Tuhan? Tergantung saudara, mau atau tidak. Tidak harus dengan kelengkapan senjata, tidak harus latihan. Tetapi Daud maju dengan nama Tuhan.
Kekuatan yang luar biasa dimiliki oleh Daud. Hari ini pula aku akan memenggal kepala. Wow. Bisakah kita berkata kepada tantangan yang ada di depan kita? Tuhan, aku mau maju, aku mau melayani Engkau, aku mau menginjil, aku mau memberitakan. Bisakah kita ikut? Saya diceritain Ibu Kardem, saya ada waktu saya jalan kaki ke Mbak Tura, ke Bu Manisem, ke Bu Sabar, kesel jagong di situ. Datang ke Bu Siyen, karena saya minta tolong, Bu, tolong. Nah, itu dilakukan dengan apa adanya. Nggak punya motor, jalan kaki. Jadi saudaraku, Tuhan bisa pakai kita, bukan kita harus punya sesuatu. Tapi kalau kita punya tekad, ya, udah punya motor, jalan kaki, masih punya kekuatan kaki kan. Nah saudaraku, ayo kita mau tumbuh, kita mau menyediakan diri kita apa adanya untuk bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Baik, yang kelima, persekutuan dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan meletakkan nasib sebuah bangsa di tangan Daud. Karena Tuhan melihat ini Daud yang berkenan kepadaku. Ini Daud yang punya persekutuan denganku. Ini Daud yang aku percaya. Bisakah kita dipercaya oleh Tuhan dengan tugas-tugas yang kecil lebih dulu? Kalau tugas-tugas kecil lebih dulu, kita tidak tanggung jawab, bagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kerjakan pekerjaanmu sehari-hari dan miliki persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan menetapkan Daud untuk meletakkan nasib sebuah bangsa. Coba kita renungkan, kalau Daud tadi melihat pertempuran, oh itu tuh bukan tugasku kok, aku kan gembala domba. Itu tugasnya tentara-tentara itu loh, yang harus perang. Udahlah Kak, ini loh Kak, ada titipan dari Bapak, saya kirim untuk Kakak ya. Dah bye-bye pulang. Daud gak jadi menjadi pahlawan. Tapi karena Daud melihat dan dia bertanggung jawab, sekalipun dia tidak memiliki potensi. Dan dari situlah Tuhan meletakkan nasib sebuah bangsa. Haleluya. Mari kita punya pandangan yang sama dengan Tuhan. Kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Coba kalau Daud tidak tanggung jawab, ini loh antar barang-barang ini untuk kakakmu. Malah Pak, aku sekedar ngebalakan domba, aku enak ngebalakan domba saja, nyaman. Bisa duduk-duduk, bisa muji Tuhan. Ngantarkan ke tempat pertempuran, walah kesel. Bagaimana kalau kita punya tugas dan kita tinggalkan tugas yang lain? Dan ini loh Daud. Haleluya. Saya harap dengan kesederhanaan saudara, kesederhanaan saya, keterbatasan saudara, keterbatasan saya, lakukan pekerjaan itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pertimbangan, tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan di dunia orang mati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, 1 Samuel 17 ayat 47. 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Supaya dunia boleh melihat, supaya jemaah ini tahu, ojo wedi. Karena ketakutan itu membuat kita berhenti melangkah. Ketakutan itu menghentikan kita, membunuh kesempatan kita. Haleluya. Apalagi kalau kita menunda.
Lah itu duduk tugasku, itu bukan tugasku. Wow saudara, kita tidak akan pernah melihat kemenangan itu. Kalau saudara ingin melihat kemenangan, majulah, bertumbuhlah imanmu, miliki persekutuan dengan Tuhan. Sehingga saudara tahu apa yang harus kita lakukan untuk keselamatan bangsa ini, untuk keselamatan kawanan domba-dombamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari pekerjaan sehari-hari Daud sebagai gembala, ternyata Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Dia sebagai rakyat biasa, dengan peralatan yang biasa. Haleluya. Tapi Tuhan percayakan kepada Daud. Enak gak jadi orang dipercaya? Enak. Orang yang berintegritas di mana-mana dia kerja, dia akan bisa dipercaya. Jangan sampai orang melihat, oh jangan, itu orangnya kayak gini. Jangan sampai itu ada menjadi sebutan predikat kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu miliki persekutuan dengan Tuhan, ya. Karena kehidupan kita sehari-hari sesederhana apapun, semua itu bisa dipakai oleh Tuhan. Miliki untuk hidup melekat dengan Tuhan, ya. Hubungan dengan Tuhan. Bukan kita berhubungan dengan Tuhan seperti penjual dan pembeli, selesai butuhnya berhenti, tidak. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama.